Semua, saya perlu menyampaikan lebih dulu apa yang sudah saya janjikan di pertemuan yang lalu berkaitan dengan bayi yang meninggal sebelum dibaptis. Nah, kalimat halusnya begitu ya, bayi-bayi yang meninggal sebelum dibaptis. Nah, kemudian saya mencari berbagai bahan untuk saya pelajari dan yang saya temukan itu hanya dua sebagai dokumen. Yang pertama itu Katekismus Gereja Katolik. Kemudian yang kedua, ini ada buku upacara pemakaman. Ini diterbitkan, penerbitnya Obor, tapi ini yang mengeluarkan Komisi Liturgi KWI. Jadi bisa digunakan sebagai bahan. Begini, kalau sekarang dan beberapa kali kita mendengar ya, orang memandang kalau ada bayi yang gugur mati sebelum dibaptis, itu orang sekarang malah mengatakan dia pasti pergi ke surga gitu ya. Orang umum berpandangan begitu. Karena apa? Bayi ini kan nggak ada dosanya. Tapi kemudian kalau kita melihat ke pandangan-pandangan di dalam gereja yang ada di masa lalu, malah sebaliknya. Bayi yang meninggal sebelum dibaptis malah tidak ditunjuk ini pasti pergi ke surga. Ke surga juga enggak, ke neraka juga enggak. Tapi bayi atau yang meninggal sebelum dibaptis itu adanya di pinggiran neraka. Jadi ada tempat-tempat khusus untuk bayi, yang ini untuk yang dewasa gitu. Itu pemahaman gereja di zaman dulu. Jadi malah persis terbalik. Orang sekarang berpikir pasti ke surga, yang lalu enggak mungkin ke surga. Kenapa? Ketika sekarang orang mengatakan bayi itu belum berdosa, ini yang mengatakan begitu mengingat tentang dosa asal apa enggak? Enggak. Kalau orang berpikir tentang dosa asal, enggak. Yang dipikirkan hanya bayi ini tidak berdosa, jadi pasti akan kembali atau akan pergi ke surga gitu. Tapi kemudian kalau kita sekali lagi begini pemahamannya. Pemahaman yang kita yang banyak dipikirkan orang sekarang sebenarnya juga tidak bisa diterima karena sebab yang lain. Sebab yang lain itu apa? Oh, kalau begitu nanti ada arah untuk persetujuan tentang ini aborsi. Karena diaborsi berarti diantar kembali cepat ke surga gitu. Nggak bisa mengatakan begitu. Nah, kemudian saya pada waktu itu hanya bisa mengatakan bayi yang meninggal sebelum dibaptis tidak bisa segera pergi ke surga. Tapi juga tidak bisa dikatakan ini pasti ke neraka. Nah, kemudian pandangan gereja yang tadi itu ya, yang kuno, yang mengatakan bayi yang meninggal sebelum dibaptis itu ada di pinggiran neraka gitu. Itu sudah tidak diterima lagi ya, dan tidak pernah masuk di ajaran gereja ya. Bapak Ibu cari di katekismus nggak ada, nggak ketemu. Istilah bahasa Latinnya itu limbus infantium atau limbo para bayi gitu. Tapi dicari di katekismus di ajaran gereja nggak ada. Itu pandangan yang sudah sangat kuno dan nggak bisa tidak diterima lagi. Nah, kemudian kalau sekarang kita lihat apa yang dikatakan di dalam katekismus ya. Ini boleh dicatat nomornya saja. 1261. Di Katekismus Gereja Katolik
nomor 1261. Bunyinya begini. Nanti silahkan browsing juga bisa cari langsung. Anak-anak yang mati tanpa pembaptisan hanya dapat dipercayakan gereja pada belas kasihan Allah yang ia lakukan dalam ritus penguburan mereka. Belas kasihan Allah yang besar yang menghendaki agar semua orang diselamatkan. Cinta Yesus yang lemah lembut kepada anak-anak yang mendorongnya untuk mengatakan, biarkan anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Membenarkan kita untuk berharap bahwa untuk anak-anak yang mati tanpa pembaptisan, ada satu jalan keselamatan. Gereja meminta dengan sangat kepada orang tua agar tidak menghalangi anak-anak untuk datang kepada Kristus melalui anugerah pembaptisan kudus. Nah, jadi kalau kita baca di balik ungkapan yang ada di katekismus, itu kita lihat keyakinan gereja yang lama itu. Anak-anak yang mati sebelum baptis malah tidak diterima di surga. Gitu. Dan kemudian teks ini, kalimat ini memberikan penjelasan, penegasan begini. Anak-anak yang mati tanpa pembaptisan hanya dapat dipercayakan gereja kepada belas kasih Allah. Bagaimana gereja mempercayakan anak ini kepada belas kasih Allah? Bukan dibiarkan begitu saja pasti ya. Nah, kemudian dulu ada kemudian keterangan lain di ini Katekismus artikel nomor 1283. 1283. Nah, ini bunyinya begini. Mengenai anak-anak yang mati tanpa dibaptis, liturgi gereja menuntun kita agar berharap kepada belas kasihan ilahi dan berdoa untuk keselamatan anak-anak ini. Ini penjelasan yang disampaikan di Katekismus 1283. Jadi kalau yang di artikel sebelumnya 1261, percayakan atau bisa mempercayakan jiwa anak-anak itu kepada belas kasih Allah. Dan kemudian wujudnya kita berharap akan belas kasih Allah itu dengan berdoa demi keselamatan anak-anak ini. Nah, kemudian kan pertanyaannya begini, yang disebut anak-anak mati tanpa pembaptisan itu sejak kapan disebut anak? Nah, kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kepercayaan orang lain, setelah 120 hari itu baru ditiupkan roh. Tapi tunggu dulu, Bapak Ibu, kalau 120 hari itu berarti berapa bulan? Kalau 4 bulan itu janin sudah seperti apa? Sudah berbentuk bayi? 4 bulan sudah lah. Sudah lah. Enggak lah, itu kalau 4 bulan sudah besar lah. Hah? Enggak. Kan ini pertanyaannya kan, di kepercayaan orang lain, bayi itu baru menerima roh umur 4 bulan, 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. Bayi kandungan umur 4 bulan, janinnya sudah seperti apa? Sudah besar, sudah kelihatan wujud bayi. Ya,
Dan itu tidak diterima dalam kepercayaan Katolik, nggak begitu. Nanti diskusi lebih lanjut berkaitan dengan moral, masih sudah jauh sebelum itu, sejak pembuahan. Kita tidak bicara tentang soal medis. Kalau di medis gimana Bu? Boleh siapa? Karena begitu terjadi pembuahan sudah ada apa namanya pembelahan sel dan perkembangan itu kan, itu dianggap sudah satu kehidupan. Sehingga kemudian Bapak Ibu bisa mengingat ini berbagai macam alat kontrasepsi di dalam gereja Katolik kan menyebutnya diingatkan sangat serius kan. Walaupun pada akhirnya gereja Katolik Indonesia mengingatkan mau KB apa enggak diserahkan kepada hati nurani. Kalau bicara tentang hidupnya janin, enggak bisa dikatakan ini setelah sekian bulan baru ada kehidupan, enggak bisa begitu. Nah, ini berarti Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, nah biarpun misalnya ya keluar masih dalam bentuk darah gitu ya, itu pun sudah perlu diperlakukan sebagai pribadi gitu ya. Karena anak itu sudah hidup walaupun kemudian badannya belum sempat jadi dan sudah rusak gitu. Kalimat sederhananya begini, anak ini kemudian akan lahir tapi tanpa raga. Repot jelasinnya ya. Nah kemudian begini, yang seperti inilah yang dikatakan gereja mempercayakannya kepada belas kasih Allah. Dan karena itu gereja kemudian mengajak supaya kita berdoa untuk keselamatan anak-anak ini. Nah, dikatakan di dalam katekismus. Nah kemudian kalau di buku upacara pemakaman, oh kabur. Ini ada bagian-bagian khusus. Ini ngurusi macam-macam hal ya, nanti boleh dilihat. Ini ada begini, berberumus untuk pemakaman kanak-kanak yang sudah dibaptis. Ada sendiri. Lalu ada bagian ini, berbagai rumus untuk pemakaman kanak-kanak yang belum dibaptis. Jadi ada rumusannya sendiri. Berarti apa yang dikatakan di dalam katekismus tadi diwujudkan dengan ini rumusan-rumusan. Dan ini untuk buku misa ya. Ini rumusan ini untuk buku misa dan untuk ibadah. Nah sekarang kita coba lihat untuk ini tadi anak-anak yang belum dibaptis ya 181. Nanti dari doa-doanya kita tahu isi kepercayaan Katolik mengenai hal ini. Bacaannya bisa ngambil dari bacaan-bacaan yang sudah pernah kita diskusikan. Kemudian ini ada doa untuk liturgi sabda pada hari pemakaman. Kita perhatikan isi doanya ya. Allah, dengarkanlah rintihan hati kami, sebab kami bersedih atas kematian anak ini. Namun kami percaya bahwa Engkau menghendaki keselamatan semua orang. Maka terimalah anak ini dalam kebahagiaan di surga. Itu yang pertama. Kemudian doa yang lain. Ya Allah, Engkau menyelami hati manusia dan menghibur orang yang berduka cita. Pandanglah iman orang tua anak ini dan berilah mereka keyakinan bahwa anaknya telah memperoleh belas kasih-Mu. Doa yang berikutnya lagi. Ya Allah, penghibur yang baik, Engkau menyelami lubuk hati manusia. Engkau tahu bahwa orang tua ini ingin membaptis anaknya yang Kau ambil dari mereka. Semoga mereka Kau hibur dalam duka citanya. Kau beri keyakinan bahwa Engkau menghendaki keselamatan anak ini juga. Apa yang disampaikan di dalam katekismus, kemudian sebenarnya dirumuskan dalam doa ini.
Nah, jadi kalau ada seorang ibu keguguran, seorang ibu kehilangan bayinya segera setelah lahir padahal belum dibaptis, maka kemudian ini ada rumusan doanya. Jadi tetap anak ini diperlakukan seperti atau sebagai pribadi. Nah, salah paham yang seringkali terjadi di antara umat, kan sederhana saja berpikir. Kan belum bentuk bayi. Kan belum lahir. Seperti ini kita perlu perhatikan lebih lanjut. Karena nanti setelah orang usianya lanjut, raganya juga lemah, banyak sudah tidak berfungsi lagi, tapi dia tetap pribadi. Sama dengan anak-anak yang raganya rusak, tetapi dia tetap merupakan pribadi. Lalu kalau pertanyaannya, terus yang diminta apa? Kenapa kok perlu diselamatkan? Memangnya nggak selamat? Ya, di dalam kepercayaan gereja Katolik, kita lihat, kita percayakan adanya ini dosa asal. Dosa asal itu apa? Dosa yang sulit dijelaskan. Iya. Kalau dosanya itu mencuri, gampang. Dosanya membunuh, gampang menjelaskannya. Ini dosa asal itu maksudnya apa? Nanti waktu kecil itu saya jengkel gara-gara dosa asal ini. Waktu kecil saya sudah jengkel, tapi setelah tua tetap aja nggak ngerti. Jengkel dulu berpikirnya begini, dosa asal itu dosa turunan. Gara-gara Adam nyuri buah, saya jadi ikut berdosa gitu. Nah kemudian begini, orang bisa mengatakan itu dosa warisan, dosa turun-temurun gitu ya. Tapi mengingatnya begini, dosa asal membuat manusia kehilangan kemungkinan untuk masuk surga. Sederhananya gitu. Dosa ini bukan suatu tindakan yang dilakukan, melainkan keadaan yang kita terima karena lahir sebagai manusia. Nah, ini yang lebih repot ngomongnya itu tadi yang saya bilang, ini dosa yang sulit dijelaskan ya ini. Bukan perilaku, tindakan, kata-kata gitu ya, enggak. Tapi keadaan berdosa yang kita terima karena lahir sebagai manusia. Itu untuk mengatakan karena lahir sebagai turunan Adam. Nah, dengan pembaptisan, maka dosa ini dihapuskan. Artinya apa? Berkat pembaptisan, manusia mendapatkan kemungkinan untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, anak-anak yang belum dibaptis, kalau begitu kan belum dihapus dosa asalnya. Tapi tunggu dulu, ketika seorang bayi dibaptis, Bapak Ibu ingat nggak dibaptis umur berapa? Saya umur 3 minggu dibaptis. Jadi saya nggak ingat dibaptis itu gimana, itu nggak ingat. Tapi ketika saya umur 3 minggu dibaptis, itu kan bukan iman saya buat saya dibaptis. Tapi iman bapak saya dan iman ibu saya. Jadi yang kalau begitu, yang menyelamatkan saya sehingga saya terima baptis, bukan saya, tapi orang tua saya. Nah sekarang coba mengamati yang sama dengan anak yang meninggal sebelum baptis tadi. Orang tuanya pengen pasti anaknya nanti kalau lahir dibaptis. Tapi anak ini keburu pergi. Jadi bukan tidak mau membaptis, tapi situasi seperti ini yang nyatanya harus mereka hadapi. Kemudian ada pertanyaan jahat, memangnya Allah itu terikat sama sakramen apa enggak? Allah kalau mau menyelamatkan itu terikat kepada sakramen apa enggak? Enggak bisa. Ini di surga ditanya, kamu dulu udah baptis belum? Belum baptis, tunggu, enggak bisa masuk kamu. Allah bebas, yang punya surga kok. Dia yang menciptakan manusia, dia yang
menciptakan manusia dan memiliki surga, dia yang punya kuasa untuk membawa manusia masuk ke dalam surga. Karena itu, biarpun anak-anak ini tadi belum dibaptis, maka kita tetap percaya pada belas kasih Allah. Karena itu doa gereja, doa orang tua, dan doa ya umat gitu ya, akan nolong anak ini. Seperti iman orang tua menggerakkan dia untuk membaptis bayinya, demikian juga iman orang tua akan menolong anak-anak yang mati sebelum dibaptis. Nah, berkaitan dengan hal ini, ingat kembali, tidak hanya doa yang kita bisa lakukan. Seperti kita yang masih di dunia ini menolong orang-orang yang di penyucian dengan berdoa, dengan doa, dan dengan amal kasih. Demikian juga hal yang sama berlaku untuk anak-anak ini. Mendoakan mereka, ya, tapi juga menolong mereka dengan amal kasih itu. Ini berkaitan dengan anak yang meninggal sebelum dibaptis. Yang kemudian sekali lagi menjadi lebih ini. Kalau sampai ini kan prinsip sudah saya sampaikan di katekismus dan di buku ini. Kalau kemudian ada misalnya Bapak Ibu ketemu umat di lingkungan atau ketemu siapa saja ya, yang kemudian Bapak Ibu ngomong begini-begini lalu ingat, saya dulu pernah keguguran misalnya gitu ya. Prakteknya bagaimana? Konkretnya bagaimana? Ya, beri nama karena dia adalah pribadi. Habis itu doakan. Sebut namanya, sampaikan doa, dan kalau sudah ada nama, Bapak Ibu bisa kan minta intensi misa di gereja. Tapi nggak punya nama, gimana intensinya? Minimal menyebut ya anak kami gitu. Bisa. Tapi itu dalam prakteknya berdoa untuk keselamatan anak itu dilakukan ya pertama dengan memberi nama karena dia adalah anak. Kemudian berikutnya berdoa, doanya bisa doa pribadi, intensi misa bisa. Dan bisa juga ya, kalau dalam arti tertentu intensi misa nggak dilakukan hanya satu kali, tapi bisa berulang kali. Jadi jangan pernah berpikir ini jelek sekali ya, saya ngomong kasar ini. Jangan ada yang berpikir Bapak Ibu kalau mendengar pun tolong disampaikan ini namanya keguguran itu seperti saya sedang membumpah yang nggak ada guna. Yang itu jangan sampai muncul sikap seperti itu di antara siapapun. Kalau ada yang mendengar, ada juga yang tidak menganggap itu bukan sebagai masalah, nggak menganggap itu soal. Dianggap ya biasa saja, bukan manusia kok, nggak kelihatan bentuk bayinya gitu. Tapi ya bagaimanapun ketika kita berbicara tentang iman di dalam gereja yang seperti ini perlu mendapatkan perhatian. Kemudian yang menjadi lebih sulit adalah bayi-bayi yang itu sengaja digugurkan karena tidak ada selamatan, tidak ada doa arwah untuk mereka, mereka pun juga tidak diberi nama. Lalu siapa yang bisa menolong mereka? Nggak usah nyariin ibunya, nggak usah nyari ibunya siapa-siapa, terus minta paksa orang ini kasih nama dan seterusnya, enggak. Saya di dalam banyak kesempatan ya minta Bapak Ibu tolong doakan mereka. Dan ya mendoakan mereka supaya Tuhan menyelamatkan mereka, dan doa itu tetap bisa disertai dengan amal kasih. Agak sulit membayangkan situasi yang mereka hadapi itu ya. Tapi gini, ini saya nggak nyaman ngomongnya karena kalau Bapak Ibu pernah melihat ini video bayi digugurkan,
Itu kan nggak tegang lihatnya. Bayi di dalam kandungan, kulitnya belum jadi, disuntik cairan garam. Apa rasanya? Bapak Ibu tolong lukai sendiri, habis itu disiram garam kayak apa? Terus habis itu yang lain lagi sudah berbentuk badan manusia, dimasukin gunting, dipotong-potong, dipaksa keluar. Itu kami dulu waktu kuliah moral harus menonton film seperti itu. Waktu kuliah dulu harus begitu. Nah, kemudian raganya disakiti seperti itu, dan setelah itu dia lahir tanpa raga kan? Terus jiwanya bagaimana ini orang anak-anak yang seperti ini? Diberi nama enggak, dia mau pergi kemana, ikut siapa enggak jelas. Kenal sama Tuhan? Di mana dia kenal Tuhan? Maka itu gini, perlunya berdoa sebanyak mungkin untuk jiwa-jiwa dari bayi-bayi yang seperti itu. Saya tahu lebih banyak daripada yang saya bicara, tapi saya tidak bisa bicara lebih banyak dari ini. Ya, sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Enggak, ya Pak. Iya, Pak. Enggak ada yang angkat tangan, cuma sendiri kok. Hmm. 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 Iya, ini begini. Ketika berhadapan dengan orang dewasa yang meninggal, itu saja kita ketemu dua soal yang sama. Satu, bagaimana tentang yang meninggal. Yang kedua, bagaimana dengan yang ditinggalkan. Lalu di sekitar itu muncul macam-macam hal. Misalnya ini gini, ketika ada seorang anak kelakuannya nggak benar gitu ya, sudah membunuh 20 orang gitu. Habis itu mati. Ibunya gimana? Tetap aja dia akan dilanda kesedihan yang sangat serius kan. Bagaimana nasib anakku setelah dia mati? Itu untuk yang jelas dan terang seperti itu soalnya. Tapi kemudian untuk yang meninggal dalam keadaan biasa saja, banyak kok yang masih khawatir takut dengan nasib dari jiwa saudara kita yang meninggal ini. Nah, kemudian tentang bayi yang meninggal sebelum dibaptis, keterangannya, keyakinannya yang ada di dalam gereja Katolik seperti yang sudah kita lihat ini. Tentang bagaimana memimpin ibadat, pemberkatannya, itu sebenarnya apa yang disampaikan di buku manapun, itu bantuan bagi kita untuk berdoa. Ini seperti rumusan yang ini ya, khusus dibuat. Dan kan kalau nggak ada buku yang seperti ini ya, memang harus disiapkan sendiri, nggak apa-apa. Nah, kemudian ini tentang yang ditinggal. Ini yang menjadi soal. Kalau yang meninggal itu umur 95, yang ditinggal enggak masalah atau bahagia malah. Bebanku sudah
tetap saja orang bisa merasa kehilangan loh ya. Mau seperti apapun dia ibu saya, dia bapak saya, tetap kalau dia pergi, mau umur berapa, bisa jadi tetap ada kesedihan. Ketika yang meninggal itu setara suami atau istri, kesedihannya lebih besar kan ya? Besar. Ketika yang meninggal itu anak, ketika yang meninggal itu anak sudah gede lagi, gitu ya. Ibunya kesedihannya lebih besar lagi kan. Ketika ibu meninggal, anak mengatakan enggak, ibu mendingan aku dulu yang meninggal, ngomong gitu enggak? Enggak, ibu anaknya meninggal. Ibunya ngomong gitu apa enggak? Iya, adik harusnya ibu dulu yang pergi, ngomongnya kan gitu. Ketika yang anak yang meninggal itu sudah dewasa atau sudah tua malah ya, sudah tua, sudah dewasa, muda, remaja, kemudian anak-anak, bayi, janin, mana yang paling menyedih, membuat sedih orang tuanya? Bisa beda-beda loh untuk satu dengan yang lain. Beda-beda untuk satu dengan yang lain. Ada yang ini bayinya meninggal biasa saja. Ini pasti orang nggak biasa ini ya. Bayi meninggal, ibunya biasa-biasa saja. Ini pasti orang nggak biasa, orang aneh itu pasti. Kemudian ketika anaknya sudah besar, meninggal. Itu juga kesedihan yang bisa jadi sangat serius loh ya. Ini ada misalnya begini. Di yang biasa lewat di depan rumah saya itu ada tukang sekoteng. Malam-malam gini lewat gitu. Nah, Bapak Ibu di sini sih, kalau di sana saya panggilin. Tukang sekoteng, orang Indramayu. Anaknya kuliah di Bandung. Tapi meninggal sebelum anak itu lulus sekolah. Bapaknya jualan sekoteng setiap hari jalan berapa kilo untuk membiayai anaknya yang kuliah di Bandung, meninggal. Dan sedihnya level berapa kalau begini? Ada kesedihan, saya serius. Nah, kesedihan itu juga kadang-kadang dipengaruhi oleh pribadi orang tua kan. Yang Pak Roy cerita, itu kan, saya ini dokter bedah. Anak saya mati dalam kandungan. Nah, itu kan saya ini loh diberi kemampuan, saya belajar ini dan itu untuk nolongin orang banyak. Ternyata ketika saya sendiri mengandung, anak saya mengalami yang seperti itu. Gimana menghibur orang seperti itu? Saya kira tetap perlu waktu, tidak akan segera bisa. Lagi, tuh. Nah kalau sudah anak pertama lagi itu sebenarnya sudah hiburan besar untuk orang Batak kan ya. Nah, tapi begini ngomong yang lain lagi ya. Jadi mungkin rasa bersalah karena saya punya keterampilan kemampuan begini, tapi kok saya nggak bisa nolong anak sendiri. Nah, yang seperti ini jelas perlu waktu untuk menyebutnya ya. Kemampuan manusia sehebat apapun tetap ada ini batasnya. Stephen Hawking yang pinternya kayak gitu aja nggak bisa nolong dirinya jalan, iya kan? Siapa lagi? Einstein kurang pinter apa? Rambutnya tetap putih kan? Kurang pinter apa? Manusia sepinter apapun, sehebat apapun, pasti ada kurangnya, pasti ada ya titik lemahnya begitu. Nanti kalau kemudian itu kalau mempersalahkan diri ya, kemudian kalau meratapi diri karena kesedihan, lalu akan ketemu yang lain lagi. Itu sudah punya anak satu, dan anak yang kedua pergi. Bagaimana yang punya anak satu meninggal, terus nggak punya kemungkinan untuk bisa melahirkan lagi? Ada yang kayak gitu? Ada, bukan cuma satu.
Hanya, nah, Bapak Ibu bisa mengingat nggak waktu sedang sedih? Kalau sedang sedih itu ngeliatin kesedihan orang lain apa enggak? Kalau sedang sedih, kita fokus memperhatikan, meratapi kesedihan sendiri kan ya. Mau orang menurut orang lain, orang ini harusnya seneng gitu ya. Tapi apakah dia nggak punya kesedihan? Nanti kalau sedih juga nggak bisa ngadu ke orang lain. Orang lain semua mengira dia seneng. Tapi ya ini yang satu hal yang bisa diperhatikan ketika saya sedang sedih, ya kemudian saya bisa kok memperhatikan orang lain yang lebih sedih dari saya. Atau kemudian begini, baru level berikutnya ya. Kalau nyatanya saya mengalami yang seperti ini, saya bisa bertanya, yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan itu apa? Dan itu tidak segera langsung bisa ditemukan. Nyari di Alkitab, nyari kamus, googling, nggak akan segera bisa ketemu. Tapi akan ada proses yang menolong kita untuk mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan ketika saya mengalami yang seperti ini. Ya, berikutnya lagi, jangan lupa ditemani. Ditemani. Kalau sendirian terus, nah, lebih berat lagi karena bukan saya menghadapi soal, tapi soal itu seperti mengungkung menguasai saya. Ya, begitu, Pak. Ini bukan hanya untuk Pak Roy, tapi karena yang menghadapi begini kan juga bisa, yang lain-lain Bapak Ibu juga bisa menceritakan atau membantu yang lain yang mungkin ada ketemu saudara-saudara yang menghadapi situasi seperti itu. Gitu, Pak. Nah, kalau begitu nggak ada pembaptisan. Sejak dibaptis. Maka itu perlunya baptisan sejak dini. Tapi ya, lain kali diskusi tentang dosa asal yang lain lagi ya, karena tapi dosa asal bukan hilang sejak lahir, tapi dengan menerima baptis. Maka anak-anak orang tua anjurkan untuk membaptis anak-anaknya sejak bayi. Walaupun nanti akan ketemu orang mengatakan macam-macam ya terserah. Tapi Gereja Katolik membaptis anak dengan iman orang tuanya, bukan dengan iman anak. Ya, begitu, Pak. Kalau itu namanya konkupisensia. Ya, jadi gini, sebenarnya dosa asal itu dosa yang membuat manusia tidak punya kemungkinan ke surga. Tuhan Yesus ya datang sebagai penyelamat, tapi untuk diselamatkan orang perlu percaya dan kepercayaan itu diwujudkan dengan baptis gitu ya. Tapi setelah pembaptisan, dampak dari dosa itu masih ada. Manusia masih mempunyai kelemahan, yaitu kecenderungan kepada dosa. Itu yang disebut konkupiscensia. Dan semua manusia punya kecenderungan itu. Nyatanya setelah dibaptis, kecenderungannya masih kan ya. Jadi
antara dosa asal dengan kecenderungan kepada dosa. Ya. Nah, nanti dipelajari lagi, Pak. Enggak apa-apa, itu kalau begini dipelajari. Saya udah bilang, dosa asal itu kan dosa yang sulit dijelaskan tadi kan ya. Itu berulang-ulang belajar pun belum tentu kita ketemu rumusan yang gampang untuk membuat orang paham dan membuat kita sendiri paham gitu ya. Jadi gini, mengingatnya saja. Kita ngomongnya gereja Katolik ya, orang lain nggak usah diurusin. Manusia pertama, ya itu sudah melawan Allah dan kemudian ya karena melawan Allah maka dia harus pergi dari Allah. Anak-anak Adam kayak gitu keadaannya, meninggal ada jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan, ngomong lebih lugas, nggak bisa masuk ke dalam surga. Nah kemudian Yesus membawa manusia kembali kepada Allah, membuka kemungkinan bagi manusia untuk masuk ke dalam surga, untuk bersatu dengan Allah. Tapi untuk menerima keselamatan yang dibawa oleh Yesus ini, orang perlu percaya. Nah, percayaan itu kemudian diwujudkan dengan baptisan. Nah, ini yang kemudian dikatakan dengan kepercayaan yang diwujudkan dalam baptis, manusia punya kemungkinan dibawa untuk masuk ke dalam surga. Dengan baptis, manusia disatukan dengan Allah dan menerima karunia surga. Udah, gitu lebih jelasnya ya. Tapi ketika manusia hidup di dunia, dia masih tetap manusia yang punya kelemahan, yang tetap punya kecenderungan kepada dosa. Nah, kepercayaan itu nanti diwujudkan dengan melawan kecenderungan kepada dosa itu. Tuh, begitu Pak. Tapi nanti silahkan cari lebih lanjut supaya ketemu rumusan yang lebih gampang diterima. Iya, makanya itu harus di gini dan ngomongnya apalagi yang punya surga itu kan Tuhan Allah. Manusia pertama sudah menolak Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Keturunannya kayak gitu nasibnya. Yesus datang membawa manusia kembali kepada Allah. Pergi dari Allah, ini dosa asal. Yesus datang membawa manusia kepada Allah. Ini penyelamatan yang dilakukan Yesus di kayu salib. Untuk menerimanya, yang perlu percaya dan mewujudkan kepercayaan dengan baptis. Nah, baptis di dalam gereja lain nggak ada kali kayak gini. Yang ada saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Hanya gereja Katolik yang bicara tentang dosa asal itu tadi. Jadi kalau kemudian kembali ke bayi-bayi yang meninggal sebelum dibaptis, ya seperti itu keadaan. Dan balik lagi ya Bapak Ibu, jangan lupa pendasarannya ya. Katekismus, dan kemudian kalau nyari gimana ini bukunya ya. Ini bukunya upacara pemakaman. Tapi babnya ini isinya macam-macam tentang pemakaman. Upacara di kuburan, upacara di krematorium, pemakaman kanak-kanak, pemakaman orang yang belum dibaptis, penggalian dan pemindahan jenazah, peringatan arwah, obor. Yang memerlukan saja kalau mau beli ya. Karena enggak semua punya keperluan yang seperti ini. Ya, ada lagi yang lain?
Kalau pemberian nama saya tidak menemukan itu. Tapi kan itu tadi kita tarik dari prinsip yang ada di katekismus. Berdoa untuk dia. Bagaimana mendoakan? Kalau kita mendoakan anak seperti kan kita memperlakukan dia sebagai pribadi. Saya memperlakukan anak itu sebagai anak saya kan. Kalau dia anak saya, masa saya beri nama? Lalu gimana waktu pemberian nama dulu? Bapak Ibu memberi nama anak waktu itu terus ada upacara apa? Angkat itu terus disebut, beri nama engkau Seto Marsunu gitu. Tidak ada, tetapi ini akan kemudian lebih menyangkut begini. Nah, kemudian begini, ingat yang sederhana saja. Saya bisa ngomong dengan anak saya, gitu ya. Dia dengar saya, walaupun saya tidak bisa dengar dia. Tapi percayalah dia dengar. Dan itu cara memberi nama. Bapak Ibu akan pilih nama yang bagaimana? Kalau kasusnya seperti itu, apa ada ala kadarnya? Enggak, tetap akan memilih nama yang menurut Bapak Ibu, menurut orang tuanya baik kan? Nah, begitu saja. Setelah itu baru berikutnya, setelah diberi nama, doakan. Gimana cara mendoakannya? Ada doa pribadi, doa dalam keluarga. Bisa sama ini orang tua dengan anak-anak atau adik-adik atau saudara-saudara dari yang sudah almarhum itu bisa. Berikutnya tambah lagi intensi misa, misalnya ya enggak cuma sekali, 7 kali berturut-turut gitu ya, 3 kali atau berapa kali. Itu untuk apa? Ya membantu menolong anak itu. Masih bisa yang lain lagi? Bisa. Dengan cara melakukan yang baik, besar atau kecil. Tapi yang saya lakukan ini adalah doa saya untuk anak saya, misalnya begitu. Udah, ini kalau lama-lama saya ngomong nanti ada hal-hal yang saya tidak perlu ngomong, jadi saya omong juga. Karena itu tadi, ya itu, udah gitu aja. Saya pelajari apa yang ada di dokumen, saya pelajari yang ada di Alkitab, lalu saya punya mendengarkan sana sini, mengalami macam-macam kan gitu. Mikirkan sungguh-sungguh lalu saya baru bisa ngomong. Ya, tapi sekali lagi ya saya sampai di sini saja ya batasnya saya bicara. Paling-paling cuma bolak-balik kalau saya ditanya. Ada lagi? Yang online ada pertanyaan? Yang mau bertanya, Bapak Ibu? Nah, kalau nggak ada, kita lihat ini bacaan-bacaan yang lain yang bisa digunakan untuk peringatan ini arwah. Ini kalau buku yang kuning ini kan melepas jenazah. Lalu ini ada buku lain yang juga dikeluarkan oleh Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta. Kok Jakarta? Sekarang ini ya ini bukunya. Oke. Kemudian kalau buku yang ini saya juga sudah memeriksanya. Lalu saya kumpulkan bacaan-bacaannya. Ternyata yang di buku ini banyak sekali bacaannya. Benar-benar banyak. Nah, kemudian ya tidak semua bacaan itu bisa kita diskusikan, kita bisa selesaikan. Kita lihat bacaan-bacaan yang belum kita diskusikan. Kalau yang 2 Makabe itu udah kan ya? Pertemuan lalu bicara apa coba?
2 Makabi. Sudah kan? Sudah, Pak. Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Nah, kemudian saya ajak Bapak Ibu untuk melihat bacaan yang lain ya. Silahkan ke kitab Ratapan. Ini juga muncul di 2 buku ini, jadi kita perlu lihat. Di buku pemakaman melepas jenazah yang lama diserahkan itu kitab Ratapan. Bab 3. Udah berapa ayat? 66. Tapi itu hanya 1 syair ya. Jadi bab 3 itu 1 syair. Jadi tidak ada pembagian lagi, tidak ada perikop-perikopnya ya. Nah, kemudian begini, kalau mendengar ini kitab Ratapan ya, dari namanya udah ketahuan ya. Kitab ini isinya adalah nyanyian ratapan. Kapan orang meratap? Ratapan pribadi itu terjadi ketika ada yang meninggal. Jadi orang tua meratapi, tapi kematian orang tua, tapi pasti lebih kenceng kalau orang tua meratapi ini kematian anaknya. Nah, kemudian kitab Ratapan itu tidak digunakan untuk meratapi kematian seseorang. Bapak Ibu amati kitab Ratapan itu ditempatkan sesudah kitab Nabi Yeremia kan. Kitab ini diyakini oleh orang Yahudi sebagai ini ratapan yang dibuat oleh Nabi Yeremia untuk meratapi keruntuhan kota Yerusalem akibat serbuan Babel. Lihat beberapa hal dulu di kitab ini ya. Silahkan ke bab 1. Lihat ke ayat, sebentar. Ayat 1 dulu ya. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang janda lah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di daerah-daerah, sekarang menjadi hamba. Ayat 3. Yehuda telah pergi ke pembuangan, ke sengsara dan beratnya penindasan. Ia tinggal di antara bangsa-bangsa dan tidak mendapat ketenteraman. Kemudian ayat 4. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena tiada yang datang ke perayaannya. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya. 5. Lawan-lawan menguasainya,
seteru-seterunya aman sentosa. 6. Nyiaplah dari putri Sion segala kemegahannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Ini menggambarkan situasi mulai dari kepungan dan penghancuran Yerusalem. Lalu penduduknya itu diangkut ke pembuangan. Kemudian masih di satu ya, coba lihat ke ayat 19. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdaya aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku mati di kota. Ketika mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ini situasi setelah orang pada dibuang. Mereka yang tertinggal di kota susah mencari makan. Mereka tidak bisa tahan di kota karena apa? Enggak ada makanan lagi. Nah, kemudian sekarang gini, lihat ke bab 4. Ayat anak-anak Sion yang berharga, yang dinilai seperti emas tua. Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukang periuk. Maksud apa? Anak-anak kecil, anak-anak yang bayangkan anak-anak kecil, anak-anak laki-laki, perempuan, kebanggaan orang tuanya diangkat, dibanting, hancur. Itu seperti belanga buatan tangan tukang periuk itu begitu. Serigala pun memberi teteknya dan menyusui kanak-kanaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam, seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit kardus. Anak-anak meminta roti, tetapi tidak seorang pun memberi. Mereka yang biasa makan enak terlantar di jalan-jalan, yang biasa dibesarkan dalam pakaian merah tua, berselimutkan timbunan sampah. Ya, gini kalau diceritakan itu, kota sudah dikalahkan, penduduk sudah dibuang ya. Yang tertinggal di kota enggak ikut dibuang. Keadaannya kan, makanan enggak ada. Kemudian mereka dalam kondisi yang sangat lemah. Ketika para prajurit yang menyerbu mereka berlaku kejam, yaitu bisa terjadi anak-anak yang dibanting, dibunuh. Nih, Ibu, juga ada masa di mana bahkan ibu-ibu itu masak anaknya sendiri. Itu ada di bab berapa itu? Bisa menemukan enggak? Bab berapa? Bab 4 ayat 10. Ada apa itu? Jangan tanya bumbunya apa gitu ya. Tapi itu situasi yang mengerikan. Dan melihat situasi yang seperti itulah kemudian Nabi Yeremia menyampaikan ratapan ini. Tetapi sekarang coba lihat baru ratapan bab 3 ayat 22. Mulai dari ayat 21 ya. Di balik semua kesedihan yang sudah kita lihat tadi,
ayat 21. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Ini yang kuperhatikan. Apa itu? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencarinya. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, yang tolong Bapak Ibu perhatikan, ayat 22, kasih setia dan rahmat yang tidak habis-habis. Kemudian ayat 25, Tuhan itu baik bagi orang yang berharap. Nah, ini tadi yang tolong diperhatikan. Manusia, orang beriman berharap kepada Tuhan, tapi kemudian lihat Tuhan memenuhi apa yang diharapkan oleh manusia. Nah, sekarang begini dulu. Ini kalimatnya seringkali tidak cocok dengan kenyataan itu. Saya sudah berharap, saya pikir akan begini, tetapi yang terjadi yang sebaliknya. Saya sudah susah, saya sudah berdoa, saya berharap akan dapat yang lebih baik. Bukan yang lebih baik yang saya dapatkan, tetapi kesusahan yang lebih berat dari yang sebelumnya. Nah, kalau situasinya seperti itu, Bapak Ibu, menjadi tantangan untuk berharap. Dan kemudian yang menjadi lebih penting lagi, begini, kalau saya berharap, itu saya membuat harapan di dalam pikiran saya, atau saya ngerti apa yang dimaui oleh Tuhan, lalu saya menaruh harapan saya kepada Tuhan. Mana yang lebih sering terjadi? Kalau sedang berdoa, saya memikirkan yang dikehendaki Tuhan atau memikirkan yang saya mau? Saya menciptakan harapan, gitu ya. Saya membuat gambaran menurut kemampuan saya berimajinasi, terdorong oleh situasi sulit atau situasi yang saya alami. Saya sedang mengalami kesulitan ini, saya berdoa, saya berharap. Berharap apa? Akan terjadi seperti yang saya pikir, gitu kan. Akan terjadi sesuatu yang seperti yang saya pikirkan untuk mengatasi kesulitan, penderitaan yang saya hadapi. Tunggu, yang kayak gitu itu namanya berharap atau bukan sih? Agak repot jadinya jawabnya ya. Karena biasanya berharap itu ya begitu. Tapi yang seringkali terjadi kan tidak seperti yang saya pikirkan. Maka saya sendiri yang kemudian mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Jadi berharap itu sebenarnya bagaimana? Saya menciptakan, membuat gambaran, lalu saya minta Tuhan melakukan seperti yang saya gambarkan, atau harus bagaimana? Ya, kemudian kalau kita memperhatikan yang ada di dalam, gini aja dah, Bapak Ibu berdoa Bapa kami kan ya. Dalam doa Bapa kami itu kan ada harapan di situ. Ada. Yang paling diharapkan yang mana? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu harapan atau permintaan kepada Tuhan atau apa? Tapi Tuhan yang mengajarkan, lalu yang saya minta kepada Tuhan adalah apa yang dikehendaki Tuhan yang terjadi. Kemudian balik ke kitab Ratapan. Orang Israel susah. Nggak tahu susahnya level berapa kalau ibu sudah sampai masak bayinya. Itu jangan bayangkan ibunya pada seger-seger, bersih-bersih gitu ya. Mereka ada dalam situasi dikepung oleh tentara musuh, mereka kurang makan, kok ya sempat hamil gitu ya.
Tapi kemudian mereka melahirkan dalam kondisi yang memilukan. Nah, ibu-ibu yang dalam keadaan gitu berpikir untuk memasak bayinya. Dan itu terjadi. Nah, pertanyaannya itu kesedihan level berapa? Lalu lihat, orang-orang yang tadinya pada bergaya di Yerusalem, sekarang diangkut jalan jauh. Yang tadinya gagah-gagah, sombong-sombong, sekarang tertunduk, kurus, malu, kotor gitu. Kota Yerusalem yang tadinya gagah, bagus, runtuh. Nah, kemudian ke ayat 21. Ini yang ku perhatikan, sebab itu aku berharap. Ini yang aku perhatikan. Apa? Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Terus pada nyanyi kan ya, gimana lagunya? Lalu selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Nah, sekarang amati ayat 22. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rahmat-Nya tak habis-habis. Nabi Yeremia sebut saja begitu ya. Itu mengatakan yang seperti ini di tengah kesedihan tadi. Tapi apakah Yeremia kemudian menunjukkan di dalam teks ini Tuhan harus buat apa saja, apa yang dipingini oleh Yeremia dan orang Yehuda? Enggak. Yeremia hanya mengatakan kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya. Rah Tuhan enggak habis-habis. Tetapi rahmat dan kesetiaan Tuhan tidak dibatasi pada hal-hal yang menyangkut sesuatu yang saya harapkan atau saya inginkan. Nah, kemudian coba lihat ke ayat 25. Oh, ayat 24. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhanlah bagianku. Tunggu. Kalau dulu saya suka menggunakan kiasan. Ibu-ibu, cincin di jari masih ada apa enggak? Masih. Nambah malah ya. Nambah atau menyusut itu. Cincinnya itu menyusut jadinya makin lama makin mengecil gitu cincinnya. Gitu. Pertanyaan berikutnya, mana yang lebih penting? Cincinnya atau yang memberi cincin? Jadi cincin itu sama pentingnya dengan yang memberi. Ini kalau situasi mendesak, cincin itu pernah bisa digadaikan kan ya. Nah, tapi yang memberi cincin bisa digadaikan apa enggak? Sebenarnya bisa tapi enggak laku gitu ya. Mana yang lebih penting? Tuhan atau pemberian Tuhan? Sudah jelas jawabannya kan. Tuhanlah bagianku. Jadi, ya, Tuhan itu adalah milikku. Maksudnya, aku punya Tuhan. Kalau punya Tuhan, maka aku berani berharap pada Tuhan karena Dia akan melakukan apa yang menurut Dia baik. Belum tentu aku paham dengan kebaikannya. Belum tentu aku langsung mengerti bahwa Dia sedang baik kepada aku. Pernah dapat training dari Tuhan? Enggak pernah. Pernah pusing karena masalah? Kalau pernah pusing dan sering pusing karena banyak masalah, itu pasti cepat pinter itu. Karena apa? Dengan ada soal, kita berpikir bagaimana menghadapi, menyelesaikan, atau bagaimana lari. Ya bisa ketiganya.
Tapi kemudian ya lihat, jangan-jangan dalam kesulitan, dalam penderitaan, di situ kita ketemu Tuhan yang sedang mengajarkan, melatih kita untuk percaya, untuk berharap itu tadi. Nah, kemudian berikutnya 25. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini yang mungkin ada yang membandingkan kok nggak cocok dengan kata-kata Tuhan Yesus gitu ya. Tunggu dulu. Begini. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencarinya. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang ngerti baiknya Tuhan. Pernah mendapat perlakuan jahat dari Tuhan atau enggak? Enggak berani ngomong. Ini kalau nggak mengatakan, tapi saya mengalami kesedihan dan kemudian saya bertanya, kenapa Tuhan membuat saya sedih? Kayaknya Tuhan kok menikmati kesedihan saya gitu. Sedih yang satu belum selesai, sudah dikasih sedih yang lain. Tapi kemudian ini, jangan-jangan ketika kita berpikir seperti itu, kita sedang kembali ke masa anak-anak, kanak-kanak dulu. Mungkin nggak semua ya, kata orang tuanya jahat, orang tua nggak sayang, kapan itu terjadi? Waktu orang tua mukuli anak-anaknya. Bukan karena benci, tapi ketika anaknya memang salah gitu ya. Kemudian ketika misalnya gini, ada anak-anak yang sedih, merasa berat ketika waktu kecil disuruh kerja. Entah kerja apa. Kalau saya dulu kerjanya di sawah, yang di kota atau yang di ini mungkin kerjanya jualan atau kerjaan apa lain lagi. Mungkin waktu itu sedih, mungkin waktu itu malu, tapi setelah dewasa, kan maksudnya, pahamkan dampaknya. Itu bukan nggak perlu dilaporkan ke KPI karena itu apa nyebutnya memaksa anak bekerja ketika orang nyuruh harus panggil anaknya dari main kan sekali. Tapi setelah baru saya tahu orang tua saya dulu berbuat seperti itu ternyata itu untuk kepentingan saya. Jadi orang tua saya dulu baik. Dan baiknya itu yang dulu aku salah malah dipuji-puji dan diminta melakukannya lagi. Anak salah, dipuji. Terus dipuji lagi, terus disuruh melakukan lagi. Enggak akan ketemu yang begitu. Ketika ketemu yang salah, ketika menemukan kesalahan, minimal diucapkan kata-kata nada agak tinggi gitu ya. Kata-kata agak tinggi doang. Tapi kalau orang tua, biarpun kata-katanya keras, malah nggak nyebut kebun binatang kan ya. Lokalisasi? Enggak. Itu aneh itu. Apa? Tapi tangan ngambil ikat pinggang. Nah, amati saja. Saya ngomong yang wajar ya. Orang tua yang ngata-ngatain anaknya jelek luar biasa saya juga ketemu. Tapi itu yang wajar. Orang tua bisa marah. Ngomongnya kencang, ngomongnya keras. Itu kalau anak ini halus, dimarahi orang tuanya gitu sudah bisa panas dingin loh anaknya. Tapi bisa terjadi setelah dewasa tahu membedakan. Ini salah, ini benar. Nah, sekarang begini. Nabi Yeremia dalam kitab ini tadi, Tuhan itu baik
bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Orang Israel sedang ngapain ini tadi? Sedang menderita, kotanya dihancurkan, penduduknya dibuang, tapi Yeremia bicara begini. Walaupun keadaan yang berat, sulit, Yeremia tetap mengatakan supaya orang Israel berharap kepada Tuhan karena Tuhan itu baik kepada mereka. Kamu belum tentu ngerti baiknya sekarang, tapi percayalah Tuhan pasti baik. Nah, kemudian ayat 26, baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Padahal di dalam Injil kan Tuhan Yesus berkata berdoa dengan tidak jemu-jemu gitu ya. Ini disuruh nanti pertolongan Tuhan dengan diam. Balik ke yang sebelumnya. Situasimu itu loh, kamu berdosa, kamu bersalah, kamu dihukum, sekarang kamu minta tolong kepada Tuhan. Sudah nggak usah nuntut-nuntut Tuhan lagi. Nah, kemudian sekarang begini, ini hubungannya apa dengan ibadat arwah? Lalu apa yang perlu disampaikan? Kalau bicara tentang ini, orang mati, kemudian ibadat arwah. Tentang perhatikan kata berharap. Kemudian perhatikan juga Tuhan baik bagi orang yang berharap. Nah sekarang kalau ada orang mati, itu kan suasananya kesedihan. Maksimal berapa lama sedih? Itu maksimal berapa lama? Kalau ada yang meninggal terus boleh sedih. Kalau yang meninggal suami berapa hari sedihnya? Kalau yang meninggal suami dan yang meninggal istri, itu yang sedihnya lebih lama suami yang masih hidup atau istri yang masih hidup? Suami yang masih hidup akan lebih lama sedihnya dibandingkan dengan istri yang masih hidup. Oh, tetangga saya malah kalau menggunakan hiperbolanya malah begini. Itu kuburan istrinya belum kering aja dikipasin biar cepat kering. Kan ada apa pepatah kuburannya udah belum kering juga sudah bingung mau kawin lagi gitu. Nah ini malah ada yang ya biar kuburannya cepat kering kipasin. Nah ada kesedihan. Lalu kesedihannya sudah kita lihat macam-macam tadi ya. Tapi dalam keadaan yang seperti itu kita diajak untuk berharap. Nah, kalimat yang penting untuk diingat dalam hal ini adalah kasih Tuhan tidak dibatasi oleh kematian. Jadi tidak bisa orang mengatakan kalau ini saudara, suami, istri, orang tua saya meninggal, berarti Tuhan tidak mengasihi saya, tidak mengasihi dia. Nah, itu salah. Kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh kematian. Dan Allah tidak hanya mengasihi raga kita, walaupun bagian besar doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan menyangkut raga atau jiwa. Bapak Ibu kalau memohon kepada Tuhan lebih banyak untuk kepentingan raga atau kepentingan jiwa? Waktu kecil minta apa? Mobil minta apa? Lulus sekolah. Itu untuk jiwa? Enggak. Biar bisa kampus yang bagus. Setelah lulus dari kuliah, minta apa lagi? Istri dulu baru kerja ya? Kerja dulu. Kalau ngomongin pekerjaan, kemudian ngomongin istri, ngomongin anak, ngomongin cucu aja dah. Yang mana yang menyangkut jiwa pendoa? Tapi balik lagi ya, nyatanya banyak dari doa-doa kita yang menyangkut raga. Doa yang menyangkut jiwa yang mana? Dari doa Bapa kami tadi. Dari doa Bapa kami itu ada 7 permohonan.
Yang menyangkut kepentingan raga yang mana? Berilah kami rezeki. Yang lain diingat apa enggak? Ampunilah kami. Titik seringkali. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, saya nggak mau ucapkan kadang-kadang, gitu ya. Saya hanya mau minta Tuhan mengampuni, tapi kalau diminta mengampuni, nah itu sudah soal hak jiwa. Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Itu soal jiwa. Tapi yang diingat, raga, rezeki. Tapi manapun, kembali ya, Tuhan memperhatikan jiwa orang yang percaya. Tuhan tidak hanya mengasihi raga, misalnya menyembuhkan yang sakit, memberi kesehatan kepada yang lemah, memberi makan kepada yang lapar, itu raga. Iya, tapi Tuhan tidak memperhatikan raga. Tuhan memperhatikan jiwa. Raga mati, tapi jiwa tetap dikasihi oleh Tuhan. Jadi dalam peringatan arwah itu ya kita bisa menyampaikan hal yang seperti ini, lalu menyampaikan ya saudara kita sudah pergi, kita datang untuk memperingatinya, dan kemudian kita percaya Tuhan tetap mengasihi saudara kita ini dan membawa dia ke tempat kediamannya yang ini abadi. Untuk yang hadir di pertemuan atau di ibadah, Bapak Ibu, kita bisa mengatakan untuk ini berharap, percaya, dan memperhatikan soal jiwa. Jangan sampai hanya bicara tentang raga. Nah, Bapak Ibu sampai di sini apakah ada yang mau disampaikan? Masih ada 5 menit. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Di chat. Nggak ada? Yang online juga ada pertanyaan nggak Pak di online? Ini cuman ini Pak. Sangat pengalaman aja nih. Iya. Itu tadi soal anak, itu tadi saya bicara tentang situasi yang wajar, ya, dan kemudian urusannya dengan pendidikan, ya. Ini kalau untuk kasus-kasus yang nggak wajar, itu bukan yang dimaksudkan. Nah, kemudian begini saja. Ketika kita melakukan peringatan arwah, itu ya, dengan ibadah, apa yang sebenarnya kita lakukan? Nah, begini, kalau sudah meninggal, kemudian kita ketemu dengan doa-doa itu tadi, Bapak Ibu, mengingatnya begini saja. Kita sudah melihat jiwa orang yang berkenan kepada Tuhan sudah ada yang langsung ke surga kan. Tapi ada juga yang pasti ke surga tapi harus lewat penyucian dulu. Jadi jiwa saudara kita yang kita peringat itu kemungkinannya 2. Sudah ada di surga atau masih di penyucian. Dan kita ada yang tahu nggak, saudara Bapak Ibu, teman, musuh, ada yang Bapak Ibu yakin pasti dan lihat ada di neraka? Nggak berani kan ngomong gitu. Kecuali untuk Yudas, orang Katolik pada berani ngomong dia pasti ke neraka. Tapi sekarang nggak usah berpikir begitu. Neraka bukan bagian kita. Bukan bagian kita untuk mengatakan orang ini atau orang itu harus ke neraka. Enggak. Bahkan tentang Yudas pun nggak bisa dikatakan dia pasti ada di neraka. Seperti yang sudah kita lihat, orang bunuh diri katanya pasti masuk neraka. Yang seperti itu pun tidak bisa
kita katakan. Nah, kemudian ada dua yang disampaikan dalam peringatan arwah itu. Satu, kalau dia masih di penyucian, kita menyampaikan doa kepada Allah supaya Allah membebaskan dia dari penyucian, supaya Allah segera membawanya ke surga. Yang kedua, kalau dia sudah bersama dengan Bapa di surga, biarlah dia berdoa untuk kami. Hanya dua kemungkinan itu, tapi kita tidak pernah tahu berapa lama dia di penyucian. Nah, dan kemudian begini, nyatanya di dalam gereja kalau 2 November peringatan arwah itu kan tidak ada maksimal meninggal berapa tahun boleh didoakan kan. Jadi terus berdoa untuk arwah itu urusannya dua tadi. Kalau masih di penyucian, Tuhan bawa dia ke surga. Kalau dia sudah ada di surga, biarlah dia berdoa untuk kami. Dan kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kesatuan relasi antara saya yang di dunia dengan yang sudah pergi itu masih tetap terjaga. Ingat lagi tentang kuburan dan ini abu yang harus disimpan yang di tempat yang memadai dulu ya. Nah, seperti ini kemudian kita lihat antara kita yang di dunia dengan yang di penyucian dan yang sudah di surga. Itu masih ada relasi. Tunggu dulu. Bapak Ibu masih pergi ke makam orang tua, makam siapa aja gitu. Terus ngapain kalau ke makam? Berdoa. Sekarang saya tanya yang lebih batin nih ya. Merasakan enggak? Memikirkan enggak? Yang sudah pergi dan jenazahnya ada di situ, itu bersama saya. Ada bersama saya ketika saya datang ke kuburan. Enggak mikir. Terus pokoknya kuburannya dibersihin, kasih bunga, tinggal pergi gitu. Nah kemudian maksud saya justru begini, ketika berdoa, itu mikirin yang didoain apa enggak? Yang didoain tapi dia enggak ada, gimana sih? Atau saya ada di sini, lalu yang saya doakan itu entah di mana gitu. Nah nanti perhatikan lebih sungguh-sungguh ya, rasakan bersama, rasakan sendiri. Saya tidak menyalahkan ya, saya mengatakan bisa jadi saya berpikir ya, saya berdoa di makamnya. Tapi jiwa orang ini entah di penyucian itu di mana saya nggak tahu. Soal tempat itu kan kalau masih ada di dunia terlalu tempat. Kalau sudah di luar dunia orang sudah tidak bicara tempat lagi. Maka kemudian saya bertanya, kalau sedang berziarah berdoa di makam bisa merasakan nggak, mengalami nggak dia yang kita doakan itu ada bersama dengan kita. Saya mengatakan ini loh tekniknya, kalau merasakan enggak, saya tidak akan ngomongin itu. Saya bertanya, ketika mendoakan mereka, yang kita doakan itu ada di bersama dengan saya apa enggak gitu. Enggak berasa atau enggak mau ngerasain, enggak mikir atau enggak mau mikirin, itu beda loh ya. Enggak kepikiran. Ya bisa terjadi, tapi itu tadi bukan saya minta coba ya, enggak. Kok takut? Ada yang aneh kalau sampai takut? Lah yang apa yang harus membuat takut ketika banyak? Atau begini saja. Begini saja. Ya gini dulu. Kalau Bapak Ibu mendoakan orang tua gitu ya. Memangnya bayangan Bapak yang sudah meninggal itu menyeramkan, mengerikan gitu sampai harus takut? Ada yang aneh kalau sampai takut sama bapaknya sendiri. Tinggal tanya, kamu anak siapa kok takut sama bapakmu gitu ya. Aku diajak. Nah, sekali lagi, kalau bicara tempat, itu kan ketika kita masih di dunia. Tadi saya di Tebet, sekarang ada di Cilanda. Nah, kalau sudah di sana, pokoknya ada tempat-tempat pembagian tempat begitu.
sudah kita diskusikan, penyucian tidak bicara tentang tempat juga kan. Neraka pun juga tidak bicara tempat. Saya bicara tadi tentang pemikiran kuno ya, ada neraka lalu ada di pinggiran neraka itu bayi-bayi. Itu pemahaman kuno. Kalau bicara neraka itu satu tempat, nanti Bapak Ibu ingat cerita kuno itu. Astronot sudah sampai ke bulan tapi nggak ngeliat surga. Masih ingat diskusi zaman kuno itu kan. Nah, begitu dulu. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Kenapa takut dengan orang tua, dengan kakek nenek? Nggak ada yang perlu ditakutkan. Karena ketika kita berziarah ke kuburan orang tua misalnya, nggak ada yang mengatakan bapakku udah jadi pocong atau jadi apa, nggak begitu. Yang muncul adalah ya bapak saya dulu. Baik, begitu untuk malam hari ini ya. Nanti masih ada pertemuan lagi melihat bacaan lain. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Seto. Halo. Baik Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita ya, yang sudah mendahului kita. Baik Bapak Ibu, masih ada satu sesi lagi minggu depan. Kita ikuti terus pengajaran dari Pak Seto ya. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy. Baik, Bapak Ibu, kita tutup pertemuan ini. Mari kita saksikan kita dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kasih Bapa, malam ini kami kembali mendapatkan banyak pesan-pesan iman dan pemimpin kami masih. Biarlah ini semua Bapa menunjukkan kami, terutama bagaimana bersikap dan orang yang kami kasih. Semoga ini semua menguatkan kami, pikir lebih baik lagi, bahwa segala yang hadir dan sebentar lagi kami akan kembali. Bapak dan semua, terutama pemimpin kami, dan dapat kembali minggu depan untuk memberikan sesi dan kesempatan. Semua ini saya ada. Semuanya kami mohon Yesus Putra. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala. Amin. Bapa dan Putra. Amin.